proyek ambisius buat Nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah. Ya. Pemprov menyampaikan bahwa di saat pandemi ini perlu ada penghematan. Tapi sekarang ada kenaikan 10 miliar dianggap itu adalah wajar. Ya, kita lanjutkan. Mas Arya Bima, tadi kalau menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Hendrik, jangan-jangan untuk saat ini Pak Jokowi sudah merestui Anies Baswedan untuk melanjutkan. Kalau PDIP menilainya bagaimana? Saya tidak menarik ke situ dulu. Ini saya selesaikan kehadiran Pak Jokowi bahwa sangat terkait bahwa itu adalah event yang menyangkut nama negara juga kalau gagal. Ketiga tadi saya katakan bahwa pasca recovery COVID ini event itu akan menjadi daya ungkit ekonomi juga. Ini harus dilihat faktanya apapun proses kemarin banyak hal yang ada berbagai cara pandang termasuk fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI yang saya kira itu harus tetap berjalan dalam fungsi check and balance dan pengawasan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dan tentunya pasca pelaksanaan itu sesuai dengan fungsi-fungsi pengawasan dan fungsi-fungsi anggaran yang dikritisi supaya tidak hanya pelaksanaannya saja nanti yang sukses tapi juga pertanggungjawaban sisi keuangan yang saya kira dari kawan-kawan yang mendukung pun di DPRD juga sepakat untuk bagaimana saat ini transparansi dan akuntabilitas anggaran itu harus dicermati oleh kedua pihak dalam ini ada eksekutif dan legislatif. Saya tidak melihat adanya sesuatu yang mengarah pada hal-hal yang lebih politis apalagi kalau dikaitkan dengan 2024. Tapi bahwa pertemuan kalau itu Pak Jokowi dianggap tokoh politik juga dan Anies juga tokoh politik, saya kira harmonisasi, rekonsiliasi pemimpin saat ini menjadi semakin lebih menyejukkan suasana ya oleh siapa saja yang tentunya eskalasi ke 2024 ini akan kenceng ya, baik itu kalangan budayawan, kalangan rohaniwan, kalangan cendekiawan kampus dan di luar kampus, apalagi kalangan politisi, termasuk juga pengusaha, termasuk juga mahasiswa. Dan pertemuan-pertemuan semacam itu, kalau itu dianggap menjadi sesuatu yang dimaknai secara politis, jangan terlalu cepat dibawa ke hal-hal yang menyangkut dukung-mendukung Pilpres. Nanti menjadi sesuatu yang saling defensif lagi ya. Ini saat ini saya lihat perlu lebih menyambung silaturahmi untuk membuat suasana yang lebih teduh karena rakyat recovery COVID-19 ini tidak mudah. Tapi kan begini Mas Arya, saat ini kan gelombang dukungan untuk Anies ini di sejumlah daerah ini terus bergerak seperti itu untuk maju menjadi capres 2024. Apalagi sekarang akhir masa jabatannya akhir tahun ini. Semalam saya melihat di media sosial juga narasinya demikian kuat. Pertemuan-pertemuan setiap kali tokoh politik entah Pak Erlangga ketemu Pak Surya Paloh atau Muhaimin ketemu Anies atau Anies ketemu Ustadz pun dianalisa termasuk PDI Perjuangan kemarin menanggap Cak Nun saja dalam rangka Ramadan ini juga kapitalisasi menjadi sesuatu yang politis suka dan tidak suka ini menjadi sesuatu yang tren sekarang. Saya melihat itu sah-sah saja, itu biasa-biasa saja. Nah, tetapi satu hal yang saya lihat bahwa di antara dua kubu dan sisi tengah sekarang lebih dominan. Bentuk-bentuk pertemuan yang mengkomentari sebagai suatu situasi yang membangun harmonisasi, membangun suasana yang lebih teduh, membangun suasana yang lebih tidak menegangkan, ini cenderung menjadi tren yang lebih dominan daripada narasi-narasi yang antagonis, narasi-narasi yang bersedangan. Membahagiakan Mas Abe ya. Pertemuan kemarin itu sebenarnya membahagiakan buat kita semua kan. Saya kira itu harus dibangun merajut tali batin kebangsaan apalagi dalam situasi Ramadan yang penuh suasana batin untuk satu dengan yang lainnya saya mengerti. Ini dulu ya. Berarti respon ketua DPRD Puan Maharani semuanya respon ketua DPRD Puan Maharani saya kira yang dicalonkan juga gaduk menggaduk Puan Maharani Anies atau Anies Puan Maharani ini kan di media sosial juga banyak terjadi. Tapi yang penting sekarang bahwa keteduhan suasana untuk tidak saling curiga dan
tidak saling membangun narasi kebencian dan narasi saling menjelekan dan saling menjatuhkan itu tidak perlu harus terlalu dominan, bahkan kalau perlu dihilangkan dalam narasi-narasi publik di media sosial. Nah, pertemuan Pak Jokowi dan Anies yang dua kubu ini saling berteru terus di media sosial dan tentunya akan membawa sesuatu kesejukan untuk membangun narasi-narasi yang lebih humanis. Menyejukkan. Narasi-narasi yang mengandung makna yang Pancasilais, tidak gontok-gontokan. Bahwa nanti akan ada kontestasi 2024, saya kira itu adalah arena yang formal yang sah untuk kita itu kontestasi untuk saling mungkin menjajakan dagangannya, termasuk mungkin Anies. Kemana Pak Jokowi akan memberikan dukungan? Saya kira terlalu pagi untuk kita saling menyebutkan. Tapi minimal membahagiakan lah itu ya. Minimal membahagiakan. Tapi gini, saya membaca ada hal yang ditahan-tahan nih sama Mas Abe. Seperti ada, tadi sempat ada kata-kata kubu gitu ya. Jadi mungkin yang digambarkan oleh Mas Abe saat ini adalah mudah-mudahan pertemuan antara Anies dan Pak Jokowi ini diterjemahkan sama ke bawahnya gitu ya Pak. Karena ada kata-kata kubu tadi, jangan-jangan tidak sama ini orang yang dibicarakan. Pendukung Ahok bahkan juru bicara melawan Anies gitu ya. Aniesnya ke situ aja Pak. Ya, melawan Anies kan gitu kan. Tetapi tanya Anies ya kan, bagaimana ada hal-hal yang saya kadang tidak sepakat dan saya perlu mengkritisi, saya bicara sama dia, saya datangi si Anies ya kan. Bahkan sewaktu saya mau deklarasi Pak Jokowi Kiai Ma'ruf yang namanya proklamator untuk tuprok proklamasi itu ada larangan oleh gubernur. Saya langsung datang ke Anies, ya kan? Dan saya minta izin boleh tidak boleh saya akan menggunakan itu untuk deklarasi Pak Jokowi Kiai Ma'ruf. Apa komen Anies? Silakan Mas Bim dipakai. Yang penting jaga kebersihan, jaga kerapian daripada saya harus mengubah keputusan gubernur ini. Karena waktunya tinggal nanti sore gitu kan misalnya. Jadi sebetulnya tapi ada sesuatu yang tidak perlu harus masalah dong. Tidak perlu ada sesuatu yang harus walaupun kita beda pilihan politik itu tidak harus membentengi sekat-sekat ini. Termasuk waktu si Anies sakit Covid, ya kan? Lu sakit Covid betulan atau sakit Covid politik Pak Gubernur kayak gitu kan? Oh bahasa udah lulu gue ya Mas ya? Oh iya loh namanya satu alumni kan. Satu alumni. Terus saya nggak percaya, saya mau datang, Pak Gub di mana? Gitu. Di rumah, saya sudah di depan rumah, saya mau lihat gitu. Saya datangi. Jadi nggak ada masalah sebenarnya dengan ini yang saya maksudkan ya? Bahwa perbedaan pilihan-pilihan politik bahkan dalam pencalonan kontestasi pilkada itu kita tidak perlu harus gontok-gontokan. Ya kan? Bahwa ada hal yang saya kritisi terhadap Anies, saya akan langsung WA. Yang di bawah Mas, gontok-gontokan Mas, di atas Mas. Nah yang di bawah ini kan karena narasi-narasi yang dibangun itu terlalu kenceng. Terlalu seolah-olah selesai kontestasi sebagai teman bermain ya, bermain badminton kan harus ada lawan. Siapa kalah, siapa menang, selesailah permainan itu. Masa bermain badminton sendiri kan tidak mungkin. Maksud saya kita harus mentradisikan kebiasaan bahwa setiap 5 tahunan kita akan ada kontestasi entah pilkada entah pilpres. Habis itu selesai ya selesai. Ya kan? Ini presidennya gubernur seluruh Indonesia, ini juga presidennya gubernur seluruh Indonesia, Anies pun juga gubernurnya seluruh warga DKI termasuk warga PSI dan PDI Perjuangan. Kebetulan kemarin mengkritisi hal yang menyangkut Formula E ini adalah sesuatu yang biasa juga untuk semakin dasar tujuan, dampak, ekses itu dipertimbangkan secara matang. Bahwa akhirnya Formula E ini akan berjalan pada tanggal 4 Juni, ini sudah menyangkut nama Indonesia, menyangkut nama Jakarta. Kalau terpuruk, kita terpuruk semua. Ngatasi COVID yang saat ini aja sulit, apalagi nanti dibarengi dengan gontok-gontokan. Artinya kalau saya kira itu selesai. Ini suatu hal yang menyenangkan. Berarti sebetulnya PDI Perjuangan nggak ada masalah sama Anies Baswedan dong. Kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Abe, baik-baik aja. Tidak pernah ada sesuatu hal yang menyangkut masalah dengan Anies terkait dengan hal yang personal. Bahwa pernah
kontestasi kita berbeda Nggak masalah, sebagai kan, calon kompetisi. gubernur, Ya. termasuk kawan-kawan di DPRD, fungsi yang dilakukan untuk menjalankan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan masih dalam batas-batas koridor itu sebagai tugas, Oke. kewenangan dan yang menyangkut masalah-masalah politis anggaran. Ini di penting DPRD. ini carta Karena demokrasi. gini Mas ini. Henry, Saya kalau kira itu. menurut PSI bagaimana? Kalau PDIP Dan saya tadi kira juga pertemuan termasuk kawan-kawan keduanya dari PSI. menyenangkan. Pahamilah bahwa narasi-narasi yang agak vulgar, ya namanya kawan-kawan muda. Saya kira saya PSI vulgar bahasanya ya Mas Arya? vulgar karena memang mungkin positioning muda. produk yang dia pakai hal yang PDIP menyangkut kan ekspresi sejuk, itu. PSI saya kira kira-kira itu. sejuk atau kepanasan nih gara-gara Formula E?